Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu senantiasa dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah Ustadz juga dalam keadaan sehat. Kita masih tetap belajar dari rumah. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu untuk kelas 2 dasar. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa agar channel ini berkembang dan bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya anak-anakku sekalian. Sebelum belajar, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita raih, yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa bersama-sama anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu temanya adalah sifat wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah membahas di bab 1, yaitu tentang azan dan iqamah. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di materi bab 2. Apa saja di antaranya sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang aqidatul khamsin, akidah yang 50. Akidah yang 50 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat wajib itu? Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang wajib dan harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini insya Allah Ustadz akan menjelaskan di bab 2 ini berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berjumlah 20, dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Adapun anak-anakku sekalian, agar lebih cepat bisa menghafal sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan hari ini Ustadz akan mempersiapkan, yaitu berupa tayangan ataupun video yang agar kalian semua bisa menghafalkan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat,
hayat sama besar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama besar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyaksikan tayangan tadi, insya Allah Ustadz akan mengambil materi penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu qiyamuhu binafsihi. Karena sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Anak-anakku sekalian, apa arti qiyamuhu binafsihi? Artinya qiyamuhu binafsihi itu adalah maha berdiri dengan sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan orang lain karena Allah maha berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain, baik itu berupa bantuan orang lain, salah satunya adalah tetangga kita atau saudara kita, bahkan dari keluarga kita. Seperti siapa di antaranya keluarga kita? Ayah, ibu, ataupun anak, ataupun kakak, adik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan segala sesuatu dengan sendirinya tanpa ada yang membantu. Kalau manusia di saat mau melakukan sesuatu maka perlu bantuan orang lain yang dikenal dengan makhluk sosial. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun termasuk para malaikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segalanya dengan sendirinya. Terkadang dalam beraktivitas kita sebagai manusia pastinya membutuhkan orang lain. Seringkali kita mengerjakan sesuatu pekerjaan meminta bantuan dan pertolongan orang lain. Contoh, anak-anakku sekalian, di saat mau berangkat sekolah atau mau mempersiapkan aktivitas dalam kegiatan belajar mengajar atau mau berangkat ke sekolah, biasanya terkadang anak-anakku sekalian membutuhkan bantuan orang lain. Siapa di antaranya? Yaitu kakak kita, adik kita, atau dari keluarga kita. Salah satunya adalah ayah, ibu, dan termasuk yaitu adik kakak. Dan bahkan ada yang berada di tempat rumah kita. Seperti siapa? Yaitu seorang yang bekerja di tempat kita, seperti pembantu ataupun mbahnya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berdiri dengan sendirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi.
Sedangkan manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan manusia membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 6 Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ayat ini menjelaskan bahwasanya di saat kita berjihad, maka jihadnya itu untuk diri kita sendiri. Namun, di saat ketika kita melakukan sesuatu perbuatan apapun, yang jelas kita membutuhkan bantuan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yaitu benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan bantuan orang lain ataupun bantuan sesuatu dari alam semesta. Allah tidak membutuhkan bantuan malaikat, jin, apalagi manusia. Sedangkan manusia membutuhkan bantuan orang lain karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, artinya yaitu Allah Maha berdiri dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui makna dan penjelasan tentang sifat yang pertama, kita lanjutkan yaitu bagian yang nomor 2, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat wahdaniyat. Apa itu wahdaniyat? Wahdaniyat artinya Maha Esa, Maha Tunggal, satu. Artinya Allah itu Maha Esa atau tunggal, satu, ahad. Artinya adalah tidak ada sekutu baginya. Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Allah tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai ibu. Bahkan Allah pun tidak mempunyai anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Anak-anakku sekalian, wajib bagi kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin Tuhan itu 2, 3, atau 4 bahkan lebih. Karena jika Tuhan itu lebih dari 1, maka terjadilah perbedaan dalam kehendak. Contoh, Tuhan yang ini menghendaki turun hujan, akan tetapi Tuhan yang lain menghendaki kemarau. Seumpama lagi, Tuhan ini menghendaki malam, Tuhan yang itu menghendaki siang, maka terjadilah perbedaan atau perdebatan seperti itu, sehingga dalam akidah seorang muslim wajib mempunyai yaitu keyakinan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat, yaitu esa. Maka tidaklah mungkin hujan atau kemarau itu terjadi secara bersamaan. Maka tidak mungkin juga secara bersamaan siang dan malam itu terjadi. Itu menunjukkan bahwasanya di saat Allah mengatur secara demikian itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa. Maka tidak mungkin bahwasanya Tuhan itu lebih dari 1. Sehingga kita perlu yakini bahwasanya Tuhan itu hanya 1, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah 1. Allah adalah Tuhan yang bergantung
kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dari ayat surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ini menunjukkan bahwasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Kita bergantung kepadanya. Kita memohon kepadanya, meminta tolong kepadanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun adalah tempat menyembah kita. Yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah juga tidak berbilang, tidak mempunyai ayah, ibu dan anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan yang baru. Anak-anakku sekalian, dari dua sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang Ustadz jelaskan, mudah-mudahan dari setiap pembahasan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan pemahaman buat kita sehingga kita semakin meyakini akan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qiyamuhu binafsihi dan yang kedua wahdaniyat. Dan insya Allah dilanjutkan yang ketiga dan yang keempatnya pada minggu yang akan datang atau pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian, mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.